Salam, selamat Natal saudara. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 2 ayat 17 dan ayat yang ke-19. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Natal di tengah kerapuhan dan penderitaan. Natal seringkali identik dengan pesta. Natal seringkali identik dengan keramaian, kue dan kembang api. Tetapi saudara, apakah saat ini saudara merayakan Natal dengan penuh kemewahan, pesta pora, ataukah saat ini saudara sedang berada dalam kerapuhan dan penderitaan? Mari kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ketika merayakan Natal yang pertama. Maria, ketika dia bertemu dengan malaikat dan malaikat memberitakan kepada dia bahwa dia akan menjadi ibu dari Tuhan, ibu dari Mesias. Setelah mendapatkan berita itu, Maria menyimpan dalam hati. Lalu ketika Maria bertemu dengan Elizabeth, ketika dia mengunjungi Elizabeth, sanaknya itu, Elizabeth mengatakan, "Aku adalah perempuan yang paling beruntung karena ibu Tuhanku mengunjungi aku." Tentang hal itu, Maria juga menyimpan dalam hatinya. Lalu ketika dia harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, perjalanan yang jauh dalam keadaan hamil tua, tentu Maria sebagai seorang gadis remaja yang berumur kira-kira 13 sampai 15 tahun, berada dalam keadaan hamil tua, tentu dia mengalami kerapuhan dan penderitaan. Tetapi sekali lagi, Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Ketika dia tahu bahwa dia hamil sebagai gadis muda, gadis remaja yang baru berumur 13 sampai 15 tahun, tentu dia mengalami begitu banyak persoalan, mengalami begitu banyak kerapuhan dan penderitaan. Tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Lalu ketika dia melahirkan Tuhan Yesus dan dia bertemu dengan gembala-gembala, lalu gembala-gembala memberi kesaksian tentang anak itu seperti apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat kepada mereka. Maria juga menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tokoh yang kedua yang merayakan Natal yang pertama adalah para gembala. Gembala-gembala ini, mereka adalah orang-orang yang ada dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang rendahan, orang yang ada dalam kasta paling rendah di dalam adat kebudayaan Yahudi, dalam masyarakat Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang upahan, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang ada dalam penderitaan. Tetapi ketika mereka ada di padang belantara, justru Allah hadir di situ. Malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Mesias. Para gembala ini, mereka adalah orang-orang yang seringkali bertengkar. Mereka adalah orang-orang yang sering mengaco dengan sesama teman karena belum tempat untuk menggembalakan kambing domba mereka. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Sang Mesias, ketika mereka mendapat berita tentang kelahiran Sang Mesias, mereka melupakan penderitaan mereka, mengalami begitu banyak kerapuhan dan penderitaan. Tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Lalu ketika dia melahirkan Tuhan Yesus dan dia bertemu dengan gembala-gembala, lalu gembala-gembala memberi kesaksian tentang anak itu seperti apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat kepada mereka. Maria juga menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tokoh yang kedua yang merayakan Natal yang pertama adalah para gembala. Gembala-gembala ini, mereka adalah orang-orang yang ada dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang rendahan, orang yang ada dalam kasta paling rendah di dalam adat kebudayaan Yahudi, dalam masyarakat Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang upahan, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang ada dalam penderitaan. Tetapi ketika mereka ada di padang belantara, justru Allah hadir di situ. Malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Mesias. Para gembala ini, mereka adalah orang-orang yang seringkali bertengkar. Mereka adalah orang-orang yang sering mengaco dengan sesama teman karena belum tempat untuk menggembalakan kambing domba mereka. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Sang Mesias, ketika mereka mendapat berita tentang kelahiran Sang Mesias, mereka melupakan penderitaan mereka.
melupakan keributan dan kekacauan mereka. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah penderitaan mereka, justru Allah hadir di situ. Ketika berita tentang Mesias dan nyanyian surga tentang kelahiran Sang Mesias, para gembala ini melupakan penderitaan mereka, melupakan kerapuhan mereka, melupakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dihargai. Saudara-saudara, apakah di Natal kali ini saudara juga merayakan Natal dalam kerapuhan dan penderitaan? Ingatlah kepada Maria dan para gembala-gembala. Mereka ada dalam penderitaan dan kerapuhan, tetapi justru dalam penderitaan dan kerapuhan mereka itu, justru ada rencana besar Allah hadir di sana. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang ada dalam penderitaan dan kerapuhan, tetapi justru di tengah-tengah mereka lah Allah hadir, membawa berita sukacita tentang kelahiran Sang Mesias. Mesias yang datang itu adalah Mesias yang datang untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari kutuk dosa. Asal kita mau percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Mesias yang datang itu, Dia bukan cuma datang untuk menebus dosa-dosa kita, bukan datang untuk menebus kita dari kutuk dosa, tapi Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang peduli dengan penderitaan-penderitaan kita. Allah yang mengerti tetesan air mata kita. Allah yang mengerti bahasa air mata kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah orang yang penuh dengan kerapuhan dan penderitaan, justru Allah Immanuel hadir di sana. Saudara-saudara, kalau pagi ini, kalau di Natal ini, saudara berada dalam kerapuhan dan penderitaan, ingatlah bahwa Mesias telah datang. Dia adalah Allah yang menebus dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Tapi Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang peduli pada kita, sekalipun kita ada dalam penderitaan dan kerapuhan dalam hidup ini. Allah Immanuel adalah Allah Juru Selamat, Allah Juru Selamat. Selamat Natal, saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Maria dan para gembala-gembala, bagaimana di Natal yang pertama mereka berada dalam kerapuhan dan penderitaan. Tetapi justru di tengah-tengah kerapuhan dan penderitaan itulah Mesias datang. Dia datang bukan hanya untuk menebus dosa kami itu, tetapi Dia datang juga sebagai Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kami dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara. Allah Immanuel, Allah Juru Selamatmu, Allah Juru Selamatku. Mengalami begitu banyak kerapuhan dan penderitaan, tetapi Maria menyimpan semua itu dalam hatinya. Lalu ketika dia melahirkan Tuhan Yesus, dan dia bertemu dengan gembala-gembala, lalu gembala-gembala memberi kesaksian tentang anak itu, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat kepada mereka. Maria juga menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tokoh yang kedua yang merayakan Natal yang pertama adalah para gembala. Gembala-gembala ini, mereka adalah orang-orang yang ada dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang rendahan, orang yang ada dalam kasta paling rendah di dalam adat kebudayaan Yahudi, dalam masyarakat Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang upahan, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang ada dalam penderitaan. Tetapi ketika mereka ada di padang belantara, justru Allah hadir di situ. Malaikat Tuhan datang dan memberitahukan kepada mereka tentang kelahiran Mesias. Para gembala ini, mereka adalah orang-orang yang seringkali bertengkar. Mereka adalah orang-orang yang sering mengacu dengan sesama teman karena belum tempat untuk menggembalakan kambing domba mereka. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Sang Mesias, ketika mereka mendapat berita tentang kelahiran Sang Mesias, mereka melupakan penderitaan mereka, melupakan keributan dan kekacauan mereka. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah penderitaan mereka, justru Allah hadir di situ. Ketika berita tentang Mesias dan nyanyian surga tentang kelahiran Sang Mesias, para gembala ini melupakan penderitaan mereka, melupakan kerapuhan mereka, melupakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak dihargai. Saudara-saudara, apakah di Natal kali ini
saudara juga merayakan Natal dalam kerapuhan dan penderitaan. Ingatlah kepada Maria dan para gembala-gembala. Mereka ada dalam penderitaan dan kerapuhan, tetapi justru dalam penderitaan dan kerapuhan mereka itu, justru ada rencana besar Allah hadir di sana. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang ada dalam penderitaan dan kerapuhan. Tetapi justru di tengah-tengah mereka lah Allah hadir, membawa berita sukacita tentang kelahiran Sang Mesias. Mesias yang datang itu adalah Mesias yang datang untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari kutuk dosa. Asal kita mau percaya kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Mesias yang datang itu, Dia bukan cuma datang untuk menebus dosa-dosa kita, bukan datang untuk menebus kita dari kutuk dosa, tapi Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang peduli dengan penderitaan kita. Allah yang mengerti tetesan air mata kita. Allah yang mengerti bahasa air mata kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah orang yang penuh dengan kerapuhan dan penderitaan, justru Allah Immanuel hadir di sana. Saudara-saudara, kalau pagi ini, kalau di Natal ini, saudara berada dalam kerapuhan dan penderitaan, ingatlah bahwa Mesias telah datang. Dia adalah Allah yang menebus dosa-dosa kita. Dia adalah Allah yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Tapi Dia juga adalah Allah Immanuel, Allah yang peduli pada kita, sekalipun kita ada dalam penderitaan dan kerapuhan dalam hidup ini. Allah Immanuel adalah Allah juru selamatmu, Allah juru selamatku. Selamat Natal, saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari Maria dan para gembala-gembala. Bagaimana di Natal yang pertama, mereka berada dalam kerapuhan dan penderitaan. Tetapi justru di tengah-tengah kerapuhan dan penderitaan itulah Mesias datang. Dia datang bukan hanya untuk menebus dosa kami Tuhan, tetapi Dia datang juga sebagai Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kami dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Natal, saudara. Allah Immanuel, Allah juru selamatmu, Allah juru selamatku.